Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Sunanda. Saya dari Fakultas Teknik Informatika, Universitas Asahan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat aplikasi ini, yaitu Health App Access atau saya sebut dengan aplikasi kesehatan. Ini adalah tugas proyek yang saya kerjakan. Untuk fungsinya seperti ini. Register pasien itu kita mendaftarkan nama pasien. Misalnya saya contohkan nama saya. Untuk keluhannya bisa saya contohkan seperti lalu cek subsidi apakah dia mendapatkan, ternyata tidak. Langsung saja kita simpan. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini yang sudah kita daftarkan tadi. Untuk membuat janji temu atau book appointment, bisa kita klik nama pasiennya dulu, kemudian buat janji temu ke mana. Saya mau ke telekonsul, lalu oke. Dan janji temu sudah dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ke codingnya. Nah, untuk codingnya itu seperti ini. Sebenarnya bisa dibuat melalui seperti ini, new, menggunakan JFrame Form, tapi saya tidak membuat dari situ. Saya langsung membuat semua GUI-nya menggunakan coding. Nah, seperti ini, JPanel, JButton. Nah, untuk membuat seperti tombol register pasien, book appointment, itu saya menggunakan codingan seperti ini. Nah, seperti ini codingannya. Nah, ini akhirnya. Alasan saya membuat aplikasi ini adalah saya terinspirasi dari Mobile JKN, di mana aplikasi itu bisa diakses untuk pendaftaran ke rumah sakit daerah. Tapi kekurangannya dia hanya bisa diakses pada saat ada jaringan atau pada saat online. Sementara banyak dari kita yang mungkin kurang mampu sehingga belum punya handphone atau terkendala jaringan. Jadi saya mencoba membuat aplikasi ini supaya bisa diakses secara offline atau tanpa jaringan. Nah, dan itu nanti bisa tersimpan di database ini karena saya sudah menggunakan database SQLite. Nah, ini dia, saya menggunakan JDK 1.8 default. Oh, bukan yang ini. Ini, saya menggunakan SQLite JDBC versi 3.51.0.0 jar. Dan data itu nanti akan tersimpan di sini, semua di sini. Sehingga pada saat kita online atau ada jaringan, data ini akan bisa langsung masuk ke data rumah sakit. Nah, makanya saya memilih aplikasi ini. Untuk codingannya,
Nah, ini untuk GUI-nya, Head Apps Access Prototype, ini dia. Kemudian register, button registernya di sini. Ini untuk codingan button yang ada di atas ini. Ada refresh, sinkron, book appointment, new atau register pasien. Kemudian, nah ini untuk codingannya selanjutnya yang ada di sini, atau tablenya pakai table model. Saya menggunakan codingan seperti itu. Selanjutnya, ini untuk antrian. Ini masih bisa diedit lagi. Ini untuk desain dari register pasien yang seperti ini. Nah, ini untuk seperti ini. Ini bisa kita tambahkan warna untuk background dari tombol-tombol ini. Save-nya warna biru, cek subsidinya warna hijau, cancel ya warna merah. Itu bisa kita edit di sini. Untuk dari GUI bisa juga kita edit, memilih warna. Sementara saya menggunakan coding untuk membuat tampilannya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari register pasien dan codingannya. Ini untuk subsidi check button ini, apakah dia memiliki subsidi atau tidak gitu. Cancel. Kemudian codingan untuk book appointment atau janji temu itu yang tampilannya seperti ini. Itu codingannya itu seperti ini. Sama seperti tadi, ini bisa kita edit lagi, bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita untuk membuat aplikasi. Saya membuat aplikasi ini menggunakan aplikasi NetBeans dan Java application. Java application pada NetBeans di laptop. Ini NetBeans IDE 8.1. Untuk database-nya atau SQLite-nya, karena di sini saya menggunakan SQLite. Ini SQLite. Tampilannya itu seperti ini. Nah, ini. Nama dari database saya itu ya SQLite JDBC. Ini kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Ini untuk tampilan sinkronisasinya. Ini untuk yang ini. Oke. Untuk
start. Ini untuk refresh. Kurang lebih seperti itu codingan dan tampilan dari setiap codingan yang saya buat untuk membuat aplikasi kesehatan, atau saya menyebutnya health apps access prototype. Untuk codingannya bisa dicontoh seperti punya saya, atau bisa juga cari di AI untuk diskusinya bagaimana cara membuat codingan seperti ini. Bisa dua versi, bisa langsung coding seperti ini, dan juga bisa kita menggunakan secara manual, yaitu menggunakan GUI dari source base case, kemudian new pilih G-frame form. Di situ nanti kita bisa membuat tampilan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya misalnya seperti ini kita bisa membuat tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Tapi saya menggunakan aplikasi ini, menggunakan codingan seperti ini karena biar jadi satu semua, biar tidak repot gitu. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi yang saya buat untuk proyek akhir semester 3 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.